Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabatku semuanya? Baik ya, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita tetap dalam lindungannya. Oke, baiklah sahabat-sahabatku semuanya. Di pertemuan yang kemarin kita telah membahas tentang arti daripada organisasi, baik itu secara bahasa ataupun makna secara umum. Dan pada hari ini akan kita lanjutkan materi kita dengan memahami anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Persyarikatan Muhammadiyah. Oke, baiklah anak-anakku semuanya, sebelum kita masuk kepada materi, silahkan persiapkan diri kalian agar apa-apa yang kita bahas pada video ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Baiklah anak-anakku semuanya, di antara materi yang akan kita bahas yaitu pengertian daripada anggaran dasar, pengertian daripada anggaran rumah tangga, dan juga anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Persyarikatan Muhammadiyah. Oke, langsung saja anak-anakku semuanya kita bahas yang pertama, yaitu tentang pengertian anggaran dasar. Sebelum kita memasuki ke materi, terlebih dahulu saya akan bertanya, apa yang terbesit dalam pikiran kalian ketika kalian mendengar kata-kata anggaran? Nah, anggaran itu rencana keuangan ya. Nah, tapi yang akan kita bahas ini anggaran yang berkaitan dengan peraturan, bukan berkaitan dengan keuangan ya. Kalau kalian punya rencana keuangan, ya besok saya mau beli HP, makanya anggaran untuk HP itu sekian 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 gitu kan. Nah, kalian mulai menyusun rencana anggaran itu. Itu kalau anggaran keuangan. Tapi yang akan kita bahas bukan anggaran keuangan ya. Yang akan kita bahas itu adalah anggaran dasar. Seperti yang kita ketahui di video sebelumnya, yaitu tentang pengertian organisasi. Organisasi itu suatu sistem usaha bersama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, maka organisasi itu sebuah sistem untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, sistemnya itu apa? Maka sistemnya itu adalah anggaran dasar. Maka kalau organisasi nggak ada sistemnya, ya nggak ada anggaran dasarnya, ya organisasi itu bisa mandek ya. Oke, langsung aja kita bahas apakah anggaran dasar itu. Anggaran dasar adalah peraturan dasar yang dijadikan sebagai dasar organisasi, disusun atas dasar musyawarah yang mengikat antara pimpinan dan anggota dalam mengatur mekanisme kerja untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, itu makna daripada anggaran dasar. Jadi anggaran dasar itu adalah peraturan dasar. Peraturan dasar itu peraturan yang paling pokok. Sama seperti rumah. Pasti kan yang menopang adalah pondasi ya. Jadi jika pondasinya itu lemah ya, rapuh, maka rumah itu juga akan cepat ambruk. Ya, sebagai contoh nih, peraturan di sekolah contohnya. Anggaran di sekolah, anggaran dasarnya umpamanya seragam. Siswa harus memakai seragam ketika bersekolah. Nah, itu anggaran dasarnya itu ya, memakai seragam, harus memakai seragam ketika bersekolah. Itu anggaran dasarnya. Anggaran rumah tangganya apa? Anggaran rumah tangganya kalau Senin seragamnya abu-abu, abu-abu ya. Putih abu-abu, kalau hari Selasa umpamanya batik, hari Sabtu HW gitu ya. Nah, itu adalah yang merinci segala ketentuan yang termuat dalam anggaran dasar, namanya ART, anggaran rumah tangga. Anggaran dasarnya itu bersekolah wajib menggunakan seragam. Nah, kan dasarnya pokoknya adalah memakai seragam, kemudian dirinci. Nah, rinciannya itu namanya anggaran rumah tangga. Paham ya? Apa itu anggaran dasar? Peraturan dasar ya, yang dijadikan sebagai dasar organisasi. Nah, anggaran dasar ini disusun berdasarkan musyawarah antara pimpinan dan juga anggota. Jadi nggak bisa nih si ketua buat aturan sendiri untuk jalannya organisasi. Pokoknya kalau nggak ikut aturan dari ketua, ketuanya mogol itu kan, ya nggak bisa kan. Harus disusun antara pimpinan dan juga anggota berdasarkan musyawarah. Supaya apa? Supaya tercipta cita-cita dari sebuah organisasi itu sendiri. Nah, itu adalah makna dari
anggaran dasar, saya ulangi lagi, peraturan dasar yang dijadikan sebagai dasar organisasi disusun atas dasar musyawarah yang mengikat antara pimpinan dan anggota dalam mengatur mekanisme kerja untuk mencapai tujuan yang sama. Itu adalah pengertian dari anggaran dasar. Pengertian anggaran rumah tangga. Anggaran rumah tangga adalah peraturan pelaksanaan anggaran dasar yang merinci segala ketentuan yang termuat dalam anggaran dasar. Seperti tadi itu ya. Jadi yang merinci segala ketentuan yang termuat dalam anggaran dasar. Kalau umpamanya anggaran dasarnya bersekolah wajib menggunakan seragam. Nah, kemudian dirinci seragamnya untuk hari Senin memakai putih abu-abu, hari Selasa memakai batik, hari Sabtu memakai HW umpamanya. Nah, itu adalah anggaran rumah tangga yang merinci segala ketentuan yang termuat di dalam anggaran dasar. Paham ya apa perbedaan antara anggaran dasar dan anggaran rumah tangga? Selanjutnya akan kita bahas yang lebih spesifik lagi tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Persyarikatan Muhammadiyah dan apa saja yang dimuat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah tersebut. Anggaran dasar Muhammadiyah adalah anggaran pokok yang menyatakan identitas, asas, dan lambang, maksud dan tujuan, serta usaha dan keanggotaan. Nah, selanjutnya apa saja yang termuat dalam anggaran dasar Muhammadiyah? Silahkan kalian simak berikut ini. Baiklah sahabat-sahabat semuanya, kali ini akan kita lanjutkan dengan membahas anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangga Persyarikatan Muhammadiyah. Baiklah, akan kita bahas satu persatu. Nah, anggaran dasar Muhammadiyah itu dimulai dengan muqaddimah, yaitu muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Nah, di sini. Nah, kemudian di bab 1 itu memuat nama pendiri dan tempat kedudukan. Di bab 2 ada identitas, asas, dan lambang. Di bab ketiga ada maksud dan tujuan serta usaha. Bab keempat ada keanggotaan. Bab kelima ada susunan dan penetapan organisasi. Bab ke-6 ada pimpinan, dan selanjutnya ya, kalian bisa download file anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ada di deskripsi ya. Oke, langsung kita bahas satu persatu, yaitu tentang ini muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyahnya ya. Kemudian di sini di bab 1 ya, di bab 1 ada nama pendiri dan tempat kedudukan. Nama persyarikatan atau organisasinya bernama Muhammadiyah ya. Nama organisasinya adalah Muhammadiyah. Kemudian pendiri. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah tahun 1930 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 18 November 1912 Miladiah di Yogyakarta untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Nah, jadi Muhammadiyah itu sampai kapan? Ya, Muhammadiyah sampai waktu yang tidak terbatas ya. Ya, seperti itu. Tempat kedudukannya. Muhammadiyah berkedudukan di Yogyakarta. Identitas, asas, dan lambang. Identitas dan asas. Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan tajdid, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, yang kedua, Muhammadiyah berasaskan Islam. Nah, selanjutnya akan kita bahas. Nah, selanjutnya adalah pasal yang kelima, yaitu lambang. Lambang Muhammadiyah adalah matahari bersinar utama 12 ya. Jadi jumlah sinar matahari itu sinar utamanya ada 12 sinar. Di tengah bertuliskan
Muhammadiyah ya. Jadi di tengah-tengah lambang Muhammadiyah itu ada tulisannya, itu bunyinya adalah Muhammadiyah ya. Dan dilingkari kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, selanjutnya bab yang ketiga itu termuat maksud dan tujuan serta usaha. Pasal 6-nya di sini yaitu tentang maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yang selanjutnya adalah pasal ke-7, usaha. Untuk mencapai maksud dan tujuan, Muhammadiyah melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang dan kehidupan. Usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan yang macam dan penyelenggaraannya diatur dalam anggaran rumah tangga. Yang ketiga, penentu kebijakan dan penanggung jawab amal usaha dan program dan kegiatan adalah pimpinan Muhammadiyah. Nah, di sini ada keanggotaan. Pasal yang mengatur keanggotaan yaitu pasal 8, yaitu anggota serta hak dan kewajiban. Anggota Muhammadiyah terdiri dari anggota biasa, anggota luar biasa, anggota kehormatan ya. Nah, seperti itu, dan di bab selanjutnya akan kita bahas ya. Sampai sini saja ya, kalian bisa download filenya yang tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ada di deskripsi. Itu saja pembahasan kita kali ini, yaitu tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Persyarikatan Muhammadiyah. Sampai berjumpa di video berikutnya. Dan jika kalian ingin mengetahui wawasan tentang pendidikan kemuhammadiyahan, kalian bisa subscribe channelnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.